memahami background dari bapak-bapak dan ibu. Mungkin dari Pak Dian Muhammad Anwar, background S2, S1-nya apa? Baik, makasih Ibu. Masih Background di S1. mute, Pak. Masih di mute. Masih di mute. Ya, Oke. Oh ya, makasih Ibu. Background ya, S1 saya di ya. Komunikasi Penyiaran Islam, Ibu. S2 saya di Kajian Islam dan Psikologi. Itu di Oh, dari PSKPTU UIN. UI. Apa dari UIN? Enggak, di Dari UI, Ibu. Di UI. UI. Oh, dari UI. Baik. Iya. Eh, Ibu Nur Idaman dari, saya ingin tahu background-nya. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Idaman. Background saya, pendidikan saya S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin, Makassar. Oh ya. Kemudian Ini sekarang Ibu di Makassar nih berarti. di Jakarta, Ibu. Jakarta. Oh baik, ya. Silakan Jakarta. lanjut. Kemudian lanjut di Universitas Indonesia juga linear Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Iya. Baik. Kalau Pak Zainuddin, Mahyudin, Izin Bu, ya. background saya S1 S2 pendidikan Bu. Oh, pendidikan. Berarti saya rasa udah pernah ya mengenai tes ini ya, masa alat ukur Ya, perilaku ini udah S1 pernah dengar S2. ya. Jadi sekarang Bapak kerja di mana, Pak? Saya Bu, Ya. kalau saya sempat mengajar di itu Bu, Ibnu Khaldun Jakarta Bu. Oh, Ibnu Khaldun. Ya, Ya, baik. Kalau Ibu Nur Idaman Saya ASN, Bu. di Kemudian diperbantukan di Vkom IAI. YAI. Iya, Ah, ini komunikasi. Komunikasi di ASN diperbantukan dari kementerian. Ya. Iya. Mungkin lagi ini ya, sinyalnya kurang kuat nih Pak Sidian. lagi Kayaknya jauh lagi dia. umroh beliau Bu. Lagi Iya, saya lagi di Baiklah, Saudi, Ibu. Pak Sidian. Ya, Oh, begitu. Baik, saya rasa saya sudah cukup punya gambaran. Mungkin kalau Pak Zainuddin ini eh, sedikit-sedikitnya sudah pernah lah mendengarkan mengenai alat ukur ya. Temuan beberapa hari ini kita akan membicarakan terkait dengan alat ukur psikologi tersebut ya, atau alat ukur perilaku ya. Udah connect Pak Dian? Sudah, Ibu. Sudah terdengar suaranya. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak, saya belum dapat informasi. Bapak sekarang saat ini kerja di mana? Aktivitas saya di dunia pariwisata, Ibu. Di travel umroh haji. Pariwisata. Oh, baik. Iya. Baik, kita mulai ya. Saya mencoba ini dulu. Di dalam tes psikologi dan juga apa yang dimaksud dengan tes psikologi dan bagaimana kita akan melakukan evaluasi terhadap tes psikologi. Nanti kalau penjelasan saya dirasa ada yang tidak jelas atau tidak dipahami, nanti silahkan di stop, nanti silahkan langsung ditanyakan ya. Baik, ya. nggak mau nih. Nah, ini saya akan masuk perbedaan tes psikologi dan assessment ya. Ini kira-kira kalau digambarkan seperti ini. Ini assessment ya, ini assessment, ini testing. Testing ini dua-dua situasi. Ya.
kalau kita bicara assessment, artinya kita mencari berbagai informasi dengan berbagai cara untuk mendapatkan gambaran tentang seseorang ya. Kalau kita bicara behavior berarti tentang seseorang ya. Sedangkan kalau kita bicara testing itu hanya testing adalah bagian atau dari assessment ya. Nah, di sini testing itu biasanya memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan dari seseorang atau sekelompok orang yang ingin kita ketahui. Kita ambil contoh, kalau kita ingin mencari informasi tentang kecerdasan seseorang, maka kita akan melakukan testing. Katakanlah menggunakan tes psikologi gitu. Tapi kalau kita ingin menggambarkan kemampuan seseorang misalnya atau prestasi seseorang setelah belajar sesuatu, itu kita bicara di dalam ranah testing. Karena ketika kita ingin mengetahui kemampuan seseorang itu, kita memberikan sejumlah pertanyaan ya. Jadi katakanlah saya ingin tahu seberapa besar kemampuan seseorang itu di dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Diberikan 40 pertanyaan. Maka mereka yang jumlah jawaban benarnya itu lebih tinggi, katakanlah si A betul 35, si B betul 30, maka kemampuan si A dalam hal bahasa Inggris ini lebih tinggi dari si B. Nah, itu kita sebut dengan tes atau testing. Nah, testing ini adalah merupakan salah satu alat di dalam assessment. Jadi kalau assessment ini nanti lebih informasinya bisa kita peroleh dengan berbagai cara ya. Bisa portofolio dari orang yang kita tes, yang ingin kita ketahui informasinya, bisa hasil tesnya, bisa informasi-informasi yang lain sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh mengenai seseorang, itu disebut assessment ya. Jadi ini perbedaannya assessment psikologi dan tes psikologi. Jadi testing, sekali lagi saya ulang, memberikan sejumlah pertanyaan dan atau pernyataan yang diharapkan direspon oleh orang yang ingin kita ketahui. Dalam hal ini kita ingin mendapatkan informasi dari orang tersebut. Tadi saya contohkan, kalau kita ingin mendapatkan gambaran kecerdasan, ya berarti kita salah satunya adalah tes inteligensi. Kalau kita ingin mengetahui kemampuan berbahasa Inggris, tes bahasa Inggris gitu. Kalau kita ingin mengetahui personality atau kepribadian seseorang, maka kita akan menggunakan apa namanya personality test. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini kalau diformulasikan dalam bentuk kalimat, kira-kira assessment itu adalah memperoleh informasi psikologis dengan menggunakan data untuk kepentingan evaluasi psikologi dengan menggunakan informasi hasil tes atau interview atau kita berikan studi kasus, ya ini keulang nih ya, satu aja. Atau kita melakukan observasi perilaku ya, atau kita menciptakan prosedur-prosedur tertentu untuk mengamati seseorang, itu disebut dengan assessment. Ya, itu assessment. Sedangkan kalau testing itu proses pengukuran variabel psikologi dengan prosedur mengukur sampel perilaku. Apa yang dimaksud di sini sampel perilaku? Kalau misalnya tadi saya ambilkan contoh mengenai bahasa Inggris dengan 40 pertanyaan, maka yang akan kita ukur itu sebenarnya tidaklah seluruh penguasaan bahasa Inggris, tetapi hanya sampel perilaku dari bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kita berikan 40 pertanyaan, tadi saya sampaikan ketika seseorang salah semua, katakan 0 gitu ya, tidak berarti bahwa orang tersebut tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris atau 0 atau nggak ada kemampuan bahasa Inggrisnya sama sekali, karena
Kita memang ketika melaksanakan tes itu yang kita ukur adalah sampel perilakunya. Kalau sampai di sini jelas nggak perbedaan dua ini? Jelas kah? Atau Izin Bu, boleh ya, ini. silahkan Bu Nur. Ya. Antara assessment dengan ini tadi apa namanya Testing, tes. testing itu berarti dia nggak bisa dipisahkan ya Bu? Ya, jadi salah satu tools untuk menggambarkan behavior atau perilaku seseorang itu pada saat itu berarti kita sedang melakukan assessment. Salah satu alat ukur sumber informasinya adalah hasil tes yang kita peroleh melalui testing, begitu. Jadi misalnya kita ingin melihat personality seseorang atau ininya, berarti apa? Dengan asesmennya, misalnya asesmen kan mencari informasi ya Ibu, mencari segala bentuk informasi dan sebagainya. Berarti salah satunya kalau kita melihat bagaimana kita mau melihat orang itu baik apa enggak, tentu kan menggunakan teori ya Ibu. Ya, ya. Baik, Jadi ini gambaran umumnya aja ya, awamnya oh ya. iya siap. Untuk Oh, iya. mendapatkan gambaran tentang personality seseorang Iya, itu melalui assessment, ya toh. iya. Maka Ibu bisa menggunakan tes misalnya kepribadian. Banyak itu tes kepribadian tuh, Iya. misalnya ada EPPS, ada 16 PF dan lain sebagainya. Itu yang sudah standar ya. Oh iya, Tapi iya Ibu. itu saja tidak cukup. Ibu boleh mengobservasi. Kemudian kalau kita bicara assessment ya, Iya selain Bu. tes Iya. tadi, kita bisa observasi. Kemudian kita bisa juga melihat portofolionya dan lain sebagainya. Nah, Iya. yang banyak ini disebut assessment tadi. Iya. Ya, yang ini. Nah, ini assessment. Jadi ini kalau kita bicara testing, berarti kita ngukur nih. Ya, ini ada measure nanti kayak dalam hal ini ada kayak penggaris ya. Jadi ini Iya. adalah pengukuran. Nah, testing itu adalah satu bentuk pengukuran. Iya. Karena measurement, pengukuran itu adalah suatu proses untuk memperoleh informasi tentang seseorang yang mana itu dilaporkan dalam bentuk angka maupun kategori. Contohnya misalnya tadi bahasa Inggris. Itu berarti dia masuk kategori measurement. Jadi testing ini masuk dalam kategori measurement. Kenapa? Karena hasilnya nanti bentuknya angka. Ya. Testing itu nanti bentuknya angka atau kategori. Ya. Sehingga ketika kita bicara measurement, maka bentuknya angka. Kalau kita dalam contoh ini penggaris, berarti nanti ada senti ya, yang di sini lebih panjang daripada yang di sini, katakan gitu. Nah, testing tadi kita ambil bahasa Inggris tadi yang 40 tentu dia lebih menguasai dibandingkan yang 35 terkait dengan tes yang kita gunakan gitu. Jelas Ibu? Iya. Baik. Makasih Bu. Sama-sama. Nah, ini maka bentuk testing, perbedaan testing dan assessment ini kalau dalam bidang psikologi, ya ini testing ini ada hal yang dijawab ini ya. Kalau assessment ini selain ini mungkin ada wawancara ya, ada observasi, mungkin bisa jadi mendapatkan informasi tentang seseorang ini dari keluarganya dan lain sebagainya, itu kita sebut assessment. Jadi assessment itu sumber informasinya banyak. Salah satunya itu adalah testing. Nah ini jadi kalau kita lihat di sini ya, kira-kira seperti ini. Kalau ini jawab ada waktunya ya. Kalau di sini banyak caranya, ya banyak yang bisa kita lakukan ini. Ini kalau digambarkan secara visual kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang penting harus kita ketahui asumsi psikologis apa saja yang harus
asumsi-asumsi apa saja yang harus dipenuhi ketika kita melakukan asesmen psikologi. Nah, di sini yang pertama ada kondisi psikologi dan trait. Dan kondisi psikologis itu adalah situasi psikologis. Misalnya apa ya? Misalnya happiness itu kan kondisi psikologis ya. Nah, ada trait. Trait itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Kebahagiaan kita bisa lihat? Nggak bisa lihat kan? Jelas. Ya, jadi yang kita ukur itu adalah trait ya. Kemudian kecemasan tidak bisa kita lihat, tapi itu kondisi psikologis, itu adalah trait ya. Nah, di dalam assessment itu aspek nanti saya jelaskan ya mengenai trait ini umum dulu. Dalam assessment psikologi, maka kondisi psikologis dan trait ini yang harus dapat dikuantitatifkan dan diukur ya. Jadi tadi saya ambil contoh, misalnya tadi ada tes inteligensi. Harus dikuantitatifkan, makanya artinya bisa diangkakan. Hasilnya itu dalam bentuk angka. Seseorang yang hasil tes kecerdasannya 110, berarti kecerdasannya lebih tinggi dibandingkan mereka yang skornya itu 90. Jadi kuantitatif ini adalah dalam contoh ini saya menggambarkan kecerdasan seseorang dalam bentuk angka, yaitu orang pertama 100, orang kedua 90. Padahal saya ingin menyatakan bahwa yang dapat skor 100 itu lebih kecerdasannya lebih tinggi dibandingkan yang 90. Itu yang nomor 2. Nah, asumsi lainnya baik itu tes non tes ya, karena nanti kan dalam asesmen ada yang non tes ya, ada observasi, ada wawancara dan lain sebagainya, itu harus dapat memprediksi perilaku ya. Jadi kalau kita sudah melakukan asesmen, sudah dapat gambaran, maka kita bisa memprediksi, katakanlah orang ini nanti bakal berhasil atau tidak di dalam, katakan dalam pekerjaannya misalnya begitu ya. Kemudian tes dan metode lainnya mempunyai kelemahan dan kekuatan. Jadi intinya di sini kita jangan terlalu yakin ya dengan asesmen yang kita lakukan, karena apakah itu tes, apakah itu wawancara, apakah itu observasi, apakah itu melihat portofolionya yang lalu, semua itu alat itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi kita tidak boleh terlalu yakin memutuskan ya terhadap informasi, terhadap perilaku dari seseorang yang ingin kita ukur gitu ya. Kemudian yang asumsi yang harus kita penuhi juga bahwa dalam pengukuran perilaku itu bisa jadi terjadi kesalahan ya selama proses pengukuran. Ini sering disebut dalam beberapa literatur itu measurement error ya. Kemudian tes dan assessment dapat dilakukan secara adil dan tidak bias. Artinya jangan sampai tes itu nanti menguntungkan laki-laki atau perempuan, atau menguntungkan perempuan, atau menguntungkan orang yang kaya, merugikan orang yang tidak berada, atau menguntungkan orang kota tapi merugikan orang yang tinggal di daerah terpencil. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian apa namanya dari orang-orang yang akan melakukan asesmen psikologi. Dan tentunya tes dan asesmen itu harus bermanfaat untuk berbagai kepentingan masyarakat. Kalau memang itu tidak bermanfaat, tentunya tidak ada gunanya kita melakukan asesmen gitu. Itu kira-kira asumsi yang harus dipenuhi. Sampai di sini ada yang tidak jelas? Jelas, Bu. Lanjut, Bu. Baik, saya lanjut ya. Nah, ini visualisasi aja ya. Visualisasi sehingga saya
akan melewatin saja ini ya. Ini cuma mencontohkan kalau suatu tes, misalkan orang ini dites itu hasilnya hasil tes tertulisnya kreatif, maka dia harus betul-betul bisa memprediksi bahwa orang itu bisa mengkreasi sesuatu gitu. Ini visualisasi aja ya. Nah, ini juga saya ingin lewatin aja ya. Ini karena ini penjelasan dari apa yang saya jelaskan tadi, jadi saya nggak ingin mengulang lagi ya, hanya divisualisasikan saja. Nah, kalau tadi kita bicara assessment, sekarang kita bicara evaluasi tes psikologi. Kalau tadi kita bicara apa namanya asumsi yang harus dipenuhi dalam assessment psikologi, maka ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita bicara tentang tes psikologi. Tes psikologi itu hanya bisa dikembangkan harus mengacu kepada teori ya, teori. Misalnya, saya akan menulis atau akan membuat alat ukur tentang apa namanya multiple intelligence. Maka saya harus pakai teorinya siapa? Ini harus dipakai, harus langkah pertama harus mencari teorinya sebelum kita memastikan dalam mengembangkan tes psikologi. Dan yang kedua, harus ada pertimbangan praktis. Jangan sampai teorinya sudah ketemu, sudah kita bikin itemnya, kemudian kita sudah uji cobakan, tetapi tes itu katakanlah terlalu mahal. Misalnya akan melaksanakan tesnya itu di Papua, di pegunungan gitu kan, terlalu mahal. Maka dalam hal ini mungkin tes psikologi tidak begitu ideal ketika dia tidak praktis ya. Kemudian harus melalui proses standarisasi ya. Standarisasi ini bisa dari proses pelaksanaan tesnya sendiri, dan proses scoringnya. Dan yang berikutnya itu adalah reliabilitas, artinya kita memastikan apakah alat ukur atau tes psikologi yang kita gunakan atau yang akan kita gunakan itu sudah memenuhi persyaratan reliabilitas. Reliabilitas itu adalah konsistensi atau keajegan ya, bahasa Jawanya keajegan ya. Kenapa tes psikologi itu perlu reliable? Karena informasi suatu tes yang tidak reliable atau berfluktuasi, tidak ajak, tidak konsisten, bisa jadi ada error ya, atau kesalahan informasi yang kita terima pada saat kita melaksanakan tes ya. Ini bisa saya ambil contoh, misalnya saya hari ini melaksanakan tes 40 soal tadi ya. Si A itu tadi betul 40, diulang lagi ya. Betulnya 20. Ya. Pada pertama 40, keduanya 20. Si B tadi yang saya sebut 35, yang tes keduanya 10. Selisihnya kan jauh. Diuji lagi katakanlah ya. Si yang tadi itu 40, betul 40, menjadi betul 5. Katakan gitu. Yang betul 35 menjadi betul 10. Ini kan tidak konsisten, ya enggak? Ketika tes itu, informasi yang diberikan atau hasil suatu tes yang tidak konsisten, berarti kita bisa saja tidak mendapatkan informasi yang sesungguhnya dari apa yang ingin kita ketahui. Dalam contoh tadi misalnya bahasa Inggris, jangan-jangan si A itu yang tadi 40, itu jangan-jangan dia berhasil 40, mungkin nyontek, misalnya gitu. Tapi sebenarnya aslinya dia nggak 40, maka nilainya dia berfluktuasi. Nah, yang ideal itu ya kalau misalnya dia 25, betul 25, dites lagi ya. Kalau nggak 24 ya 26 gitu. Tetapi kalau jauh, maka kita tidak bisa mendapatkan gambaran dari orang tersebut.
maka variasi skor itu akan mengakibatkan informasi yang kita peroleh itu tidak reliable atau tidak konsisten. Ketika tidak konsisten, maka bisa dikatakan bahwa pengukuran yang kita lakukan itu mengandung kesalahan pengukuran, ya. Ketika ada kesalahan pengukuran, maka apa yang terjadi? Informasi yang kita peroleh itu bukanlah informasi yang sesungguhnya dari orang yang ingin kita ukur. Nah, selanjutnya kita harus memastikan ketika mengevaluasi tes psikologi valid enggak alat ukurnya. Yang paling sederhana untuk mendeskripsikan valid itu informasi yang kita peroleh itu sesuai enggak dengan pada saat kita merancang alat ukur yang akan kita gunakan tadi. Misalnya tadi saya bicara bahasa Inggris ya. Kemudian kita harus memastikan bahwa item atau butir-butir soal itu memang mengukur bahasa Inggris. Ya, kalau butir-butir soalnya itu ternyata mengukur katakanlah dia karena mengambil dalam bahasa Inggris ini dia mengambil stimulus atau pertanyaan yang memuat kasus-kasus tertentu gitu, katakanlah ternyata yang dia tanyakan bukan substansi tentang penguasaan bahasa Inggris, tapi bisa saja mungkin matematik karena walaupun dalam bahasa Inggris tapi soalnya itu tentang matematik. Nah, ini harus dipastikan apakah memang betul alat ukur yang kita buat itu valid mengukur dengan tujuan kita mengukur. Ini validitas. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Bu, lanjut. Clear nggak? Bu, Iya. saya izin sharing, Bu. Gimana Pak Zainuddin? Mau izin sharing terkait dengan poin 4 dan 5, Bu. Ya, baik. Ya, kan. Kalau poin 4 dan 5 ini kan tidak asing lagi, Bu, untuk saya, karena ketika penelitian atau riset di pendidikan, Ya, di metodologi penelitian yang bersifat kuantitatif, tentu reliabilitas dan validitas ini pasti digunakan. ya, Nah, pasti digunakan, sehingga saya itu sering kali mendapatkan mahasiswa atau teman-teman dosen atau ada juga teman-teman guru yang melakukan riset untuk pendidikannya, itu sering sekali berdiskusi berkait dengan reliabilitas dan validitas. Jadi yang saya temukan itu, Ibu, kadang datanya itu sudah valid, tapi ketika dia mencoba untuk tes reliable, datanya tidak reliable. Begitupun sebaliknya. Tetapi yang kalau saya pelajari sesuatu yang valid, berarti otomatis mungkin dia sudah reliable seharusnya. Tetapi sesuatu yang sudah reliable mungkin terjadi, mungkin belum tentu juga valid. betul. Nah, tapi yang di lapangan itu ya saya temukan kedua-duanya, Bu. Nah, yang Maksudnya kedua-duanya kedua-duanya? gitu. Nah, untuk menyikapi ini, Bu, ya, bisa saja dia reliable tapi tidak valid, atau bisa saja dia valid tapi tidak reliable, Bu, gitu. Nah, untuk menyikapi ini, Bu, saya kan sering kali ketika ketahuan saya, Bu, menjawab ke teman-teman atau mahasiswa. Karena memang jujur saja saya bukan bagian metodologi penelitian, Bu, tapi sedikit-sedikit saya memahami, Bu. Nah, saya memahami persoalan untuk itu. Karena biasa dari mahasiswa sampai pernah jadi dosen, Putus ya, Pak? mungkin sesuai dengan data yang mereka kirimkan itu yang saya dapatkan itu memang validitas, kalau dia valid berarti dia harus reliable. Tetapi kalau perhitungan-penghitungan teman-teman yang lain, kadang dua-duanya, Bu, ada yang reliable tapi tidak valid, ada yang tidak valid tapi reliable gitu, Bu. Ada yang reliable tapi tidak valid gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan saya juga, Bu. Mungkin adakah yang bisa Ibu bagi di sini menjadi satu masukan atau pengetahuan baru bagi kami, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus, Pak Zainuddin ya. Kita berbagi ini. Secara teoritis, ya, itu dalam beberapa literatur juga menyatakan bahwa
eh, alat ukur yang memberikan informasi yang valid itu seharusnya reliable, ya kan? Tetapi pengukuran yang konsisten, yang reliable belum tentu valid, ya. Misal saya ambilkan contoh, saya eh, mengukur, membuat alat ukur tadi, misalnya bahasa Inggris tadi ya, terdiri dari 40 soal. Saya uji nih. Sebenarnya sebelum sampai ke sana, reliabilitas ini memang ada 3 ya Pak ya. Yang pertama, internal konsistensi. Jadi kita akan menguji di dalam alat ukur itu sendiri. Jadi melihat varians yang muncul atau relasi varians yang muncul antar butir soal dengan total skornya. Itu namanya internal konsistensi di dalam alat ukur itu sendiri. Tapi yang kedua, reliabilitas ini ada yang disebut dengan stability. Tadi yang saya sampaikan tadi adalah stability yang diukur berkali-kali. Alat ukur ini digunakan berkali-kali pada orang yang sama. Mestinya kalau reliable ya harusnya nggak berbeda ya. Kalau alat ukur ini bisa memberikan informasi yang reliable. Yang ketiga itu adalah kita bandingkan dengan alat ukur yang lain tapi mengukur hal yang sama ya. Jadi misalnya Bapak nanti bikin tes bahasa Inggris dengan blueprint yang sama, Bapak bikin 2 set ya. Set 1, set 2 diberikan kepada sekelompok orang yang sama, mestinya ada korelasi antara set yang satu dengan yang kedua kalau reliable. Kalau tidak reliable berarti ya bisa saja ngacak, kita tidak tahu ya karena dia random. Nah, pertanyaannya itu reliabilitas. Sekarang kita akan bicara validitas ya. Nanti kita lihat relasi antara duanya. Validitas ini juga ada 3 ya. Yang pertama itu kita sebut dengan content validity atau validitas isi. Kalau saya ambil sebagai contoh, saya membuat tes bahasa Inggris tadi, maka ketika kita bicara content validity, kita akan memastikan apakah tes yang terdiri dari 40 butir tadi sudah mewakili atau representatif terhadap hal yang kita ukur. Misalnya saya yang 40 soal tadi untuk SMA kelas 3 misalnya. Apakah 40 soal itu sudah representatif atau mewakili kemampuan bahasa Inggris SMA kelas 3, maka itu kita bicara content validity. Tapi ada yang lain, namanya criterion validity. Criterion validity ini akan melihat seberapa jauh informasi yang diberikan oleh suatu tes itu mampu memprediksi atau mengestimasi hal-hal yang ingin kita estimasi atau ingin kita prediksi. Sebagai contoh, misalnya gini, saya ingin melihat apakah tes potensi akademik itu memiliki nilai prediksi atau bisa memprediksi keberhasilan belajar seseorang pada jenjang berikutnya, misalnya gitu. Maka saya akan melihat mengkorelasikan tes TPA tadi, tes TPA dengan katakanlah karena ini kaitannya dengan pendidikan, dengan IPK, ya. Saya korelasikan. Kalau ada korelasi yang tinggi, maka kita bisa mengatakan bahwa TPA itu valid untuk memprediksi keberhasilan belajar seseorang pada jenjang berikutnya. Itu namanya validitas prediksi. Ya. Validitas prediksi. Ya, itu masuk dalam rumah criterion relative validity. Itu terdiri dari 2, predictive validity dan concurrent validity. Nah, kalau predictive validity, maka kriterianya nanti kita peroleh nanti kan, karena dia tes dulu, kemudian dia kuliah 4 semester atau 5 semester, ada IPK-nya, kita ambil IPK-nya, kita ambil skor TPA-nya, kita korelasikan, maka itu kita sedang menguji predictive validity. Kemudian
yang concurrent validity itu dua-duanya bisa kita berikan sekarang. Misalnya saya ingin tahu sebenarnya kemampuan bahasa Inggris itu punya pengaruh nggak sih atau ada relasinya nggak dengan kemampuan matematik misalnya gitu misal ya, maka saya akan memberikan apa namanya kedua-duanya pada saat yang sama gitu. Kalau Sama. ya pada saat matematik dan bahasa Inggris ini korelasinya tinggi, maka kita sementara bisa menyimpulkan bahwa apa namanya kemampuan bahasa Inggris itu mempengaruhi atau mempunyai eh, pengaruh atau apa ya, bukan, ada hubungan yang searah. Artinya kalau orang bahasa Inggrisnya tinggi, kalau korelasinya tinggi ya berarti pasti bisa matematikanya tinggi. Dengan kata lain, kita bisa saja memberikan suatu tes itu kalau memang mereka berkorelasi tinggi, salah satunya aja, nggak harus dua-duanya gitu. Itu namanya concurrent validity. Jadi dua-duanya bisa kita lakukan bersama. Kalau prediktif itu nanti ya, itu validity. Nah, yang ketiga, validitas yang ketiga dalam kaitannya dengan tes psikologi ini adalah construct validity. Nah, Pak Zainuddin kan ngajar ya Pak ya, barangkali juga sering mendengar construct validity ini adalah menguji seberapa jauh ya alat ukur yang kita kembangkan itu sesuai dengan teori ini ya, teori yang kita ambil. Ini bicara construct validity. Nah, metode statistik yang bisa digunakan untuk menguji construct validity itu ada apa confirmatory factor analysis atau CFA, atau ada EVA ya, exploratory factor analysis. Nah, jadi kalau kita bicara validitas, sebenarnya kita lebih banyak kepada muatan atau konten atau substansi yang kita ukur, ya kan? Kemudian kalau kita bicara reliabilitas, maka kita lebih banyak melihat variasi dari eh, berbagai pengukuran atau pengukuran yang berbeda waktu atau alat ukur yang sama diberikan pada orang yang sama. Nah, misalnya tadi saya ngambil contoh tadi matematika, bisa aja hasilnya reliabel, tapi sebenarnya jangan-jangan yang diukur bukan matematik atau bukan bahasa Inggris. Nah, secara teoritis hubungan kedua ini seharusnya kalau ini sudah valid ya, harusnya reliabel, ya. Tetapi sesuatu yang reliabel, yang konsisten, belum tentu mengukur apa yang diharapkan dari alat ukur atau teori yang kita turunkan tadi, ya. Maka itu kita bicara validitas. Nah, sehingga kalau di lapangan sering terjadi bahwa valid tapi tidak reliable, gitu kan. Kalau reliable tidak valid itu masih bisa, ya kan. Tetapi valid tapi tidak reliable, maka di sini kita perlu melakukan kajian yang lebih mendalam. Misalnya, apakah sampel yang kita gunakan pada saat kita menguji coba, alat ukur yang kita gunakan itu sudah representatif terhadap apa namanya populasi yang ingin kita tuju untuk menggunakan alat ukur tersebut. Nah, reliabilitas ini memang sangat dipengaruhi oleh sebaran skor. Ya. Kalau data kita homogen, maka reliabilitas ini akan rendah. Tapi kalau data kita heterogen, ya bentuknya begini, kalau homogen begini, maka peluang untuk reliabilitas tinggi itu akan ada ketika distribusi kita spread atau tidak homogen, ya. Nah, bisa jadi ketidakreliabilitasan ini muncul ketika kita menetapkan sampel untuk uji cobanya itu tidak representatif. Nah, ini mungkin yang perlu dicurigai. Ketika itu terjadi, mungkin kita harus mengecek datanya dulu, siapa yang kita ambil, gitu. Kenapa? Misalnya gini, saya akan ambil contoh, kalau misalnya, ya,
Sebentar. Misalnya ini ya, saya akan ambil contoh nih. Kalau saya punya data yang seperti ini, ya, seperti ini distribusinya, berarti ini kan mereka yang kemampuannya rendah, ya, dah. Maka akan berbeda ketika kita ambil data di kemampuannya yang tinggi. Kalau ini jumlah jawabannya sedikit, di sini jumlah jawabannya banyak, kan begitu. Maaf, saya ulang, takut salah paham. Kalau misalnya ini ada 40 soal, maka di sini kelompok ini adalah kategori rendah di sini. Ya enggak? Kenapa? Karena skornya dia adalah rendah. Karena ini skornya 1. Kenapa jadi gini? Karena ini skornya 1 sampai 40, ya toh? Maka ini saya perkirakan katakanlah mereka yang skornya 1 sampai 15, ya toh? Nah, di sini orang kelompok tinggi skornya katakanlah 25 sampai 40. Kalau saya melakukan uji coba pada kelompok ini saja, saya tidak punya data dari kelompok ini, ya toh? Maka ada kemungkinan ketika tes ini digunakan pada kelompok ini, anak-anak yang di sini nggak bisa, gitu, karena item-item itu hanya bisa dikerjakan mereka yang kemampuannya tinggi. Maka idealnya mestinya ya itu adalah kita mempunyai distribusi skor tuh kalau mau uji coba itu adalah yang seperti ini, yang seperti ini. Aduh, ya seperti ini. Ini jelek nih gambarnya. Ini gini lah. Nah, jadi kita ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Maka itu skor kita akan heterogen, mudah-mudahan reliabilitasnya akan tinggi. Tapi kalau yang kita ambil di sini aja, reliabilitasnya rendah. Kita ambil sampel kita yang di sini aja, reliabilitas kita akan rendah. Contoh konkretnya kalau misalnya tadi bahasa Inggris ya, saya menguji cobakan ini di sekolah unggulan. Maka saya tidak punya data di sekolah yang tidak unggulan, ya kan? Maka ketika kita uji reliabilitasnya, dia datanya akan homogen, maka reliabilitasnya akan menjadi rendah. Gitu. Itu kira-kira Pak jawaban saya terkait dengan pertanyaan Bapak. Bu, Apakah satu itu lagi, Bu. yang Bapak maksud atau? Ya, Bu, betul. Yang saya maksud itu, Bu, benar. Tapi Ya, satu lagi, Bu, satu lagi ya, boleh, Bu. boleh. Jadi gini, Bu, Ya, yang penjelasan Ibu tadi, saya sangat paham, Bu. Sangat ya, paham, berarti itu berkaitan dengan data. ya, Nah, terus ada juga, Bu, di lapangan, Bu. Ini ya, mohon masukan, Bu. Biasanya ketika dia mau menggunakan skala psikologi ataukah kuesioner, biasanya kan skala psikologi, Bu. ya. Yang digunakan untuk meneliti motivasi atau minat belajar siswa dan lain sebagainya, Bu. Nah, biasanya kalau dilakukan uji coba, itu kan datanya itu bisa dilanjutkan kecuali data itu valid dan reliable, baru bisa digunakan. Ya. Nah, kalau di pendidikan, Bu, itu kan ketika diuji coba ketika Ya. data itu ada valid, ketika data itu valid, kemudian diuji coba reliable itu data itu tidak reliable, apakah data itu diganti juga apa gimana, Bu? Ataukah data itu tidak reliable atau tidak valid dulu baru digantikan, Bu? Misalnya pernyataan, Bu. Ya, ya. Gini, karena reliabilitas ini menyangkut variabilitas skor ya Pak, variabilitas Ya, skor. Bu. Maka saran saya Bapak harus lihat ke butirnya dulu, atau kalau itu skala psikologi ya, yang atau non kognitif ya, itu kan kayak kepribadian, kayak sikap, minat, itu Ya, adalah non kognitif. Maka Bapak lihat dulu butirnya, apakah butir item-item pernyataannya ya, Bu. pernyataannya itu jelas tidak. Yang kedua, apakah dia ada social desirability-nya tidak. Social desirability itu misalnya gini, sekalipun gini, ketika saya naik kereta api ada seorang nenek-nenek, ketika saya duduk di dalam bus ada seorang nenek-nenek berdiri, maka sikap yang saya lakukan adalah titik-titik misalnya gitu ya. Maka gini, maka saya akan memberikan tempat duduk saya itu kepada nenek tersebut. Jawabannya A, B, C, D, misalnya pakai skala Likert ya, Bapak mungkin Ya, ya. tahu.
Sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Pasti semuanya itu akan menjawab sangat setuju, Ya, betul. walaupun dalam prakteknya tidak. Nah, dalam situasi seperti itu, respon itu tidak mencerminkan yang sesungguhnya karena dia punya social desirability tinggi. Dia tahu persis kalau dia jawab tidak setuju, dia akan dicap sebagai orang yang tidak punya etika, katakan gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan dan itu adalah hal yang memang menjadi kelemahan dalam beberapa skala pengukuran yang mengukur hal-hal yang sifatnya non-kognitif ya. Ya, ya. Nah, nanti itu bisa dilihat Pak kalau secara statistik juga bisa dilihat apakah setiap alternatif itu berkorelasi enggak dengan apa namanya total skornya gitu. Nanti secara statistik itu bisa dihitung. Ketika item Siap, itu Bapak tidak mantap, buang aja, ganti lagi gitu. Sehingga siap, kita siap. berpeluang untuk mendapatkan alat ukur yang mampu memberikan informasi yang heterogen. Ya, kalau homogen itu Siap, pasti rendah ya. Itu Pak. Ya. siap, siap, Bu, siap, siap. Ya. Ada lagi Ibu, Bapak? Bu, mungkin tadi izin berkaitan Ya, Bu. dengan tadi alat ukur, misalnya tadi yang Ibu contohkan bahwa pertanyaan-pertanyaan setujukah bila memberikan kursi kepada orang tua seperti itu, tapi dalam realisasinya kan belum tentu ya Bu. Tapi Ya, itu jawabannya dia. mengatakan ini bisa diinikan nggak Bu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Itu bisa harus diabaikan nggak Bu? bukan diabaikan, diperbaiki Bu statementnya. Harus Oh, itu statement seperti itu disebut statement yang memiliki social desirability tinggi. Social desirability tinggi, desirability tinggi artinya orang itu tahu bahwa masyarakat itu menghendaki jawabannya apa gitu loh. Kalau saya tahu saya akan menjawab sangat tidak setuju, saya akan dimusuhin banyak orang. Sekalipun saya prakteknya saya tetap duduk, tapi ketika iya, di iya. kuesioner itu dia tidak akan mencentang yang sangat tidak setuju itu. Nah, item-item seperti itu harus diperbaiki gitu. Tidak dibuang. Baik Bu, terima kasih. Ya. Berarti kemampuan si peneliti untuk apa adaptasi ya Bu, atau apalah namanya ya, Ya, bukan? kan proses dalam penyusunan alat ukur itu dimulai dari teori tadi ya. Iya, iya, Kemudian iya. nanti dari sana dibuat konstruknya, dibikin statementnya kalau non kognitif nih yang Iya. disampaikan ini kan non kognitif, maka Ibu perlu expert judgment juga untuk Oh, iya, melihat iya, iya. kalau misalnya adaptasi pun expert judgment, tidak adaptasi pun harus perlu expert judgment gitu. Nah, itu harus dilakukan, terus nanti diuji coba dulu, dipastikan apakah memang ada item-item ini layak dipakai atau tidak. Nah, kalau sudah, baru kita masuk ke reliabilitas. Kalau sudah reliabilitas, nah sebentar, tadi yang validitas ini ya, ini ada dua metode mengukurnya. Yang pertama, yang content validity tadi, yang representatif, itu dilakukan oleh expert judgment, melalui expert judgment. Jadi kita nggak butuh data di situ. Ya, jadi para pakar kita undang, kemudian menyatakan emang betul nggak ini mengukur minat, misalnya Iya, gitu. iya. Tentu pakar di dalam bidang itu ya. Nah, yang dua lainnya tadi, yang apa namanya criterion relative validity dan construct validity itu harus pakai data gitu. Nah, saya kembali ke sini Bu. Eh, Iya, iya. Terus memastikan bahwa item-item itu tidak memiliki atau tidak mengandung social desirability yang tinggi. Dan itu salah satu kelemahan dalam alat ukur yang menggunakan statement-statement dalam mengukur aspek yang sifatnya non-kognitif. Gitu ya. Ada lagi? Kita sampai jam berapa Bapak Ibu nih? Harusnya udah selesai kalau ini ya. Iya Kita Bu, sampai boleh. 20.30 selesai ya Bu ya. Iya Bu, Ya baik. boleh Bu. Ada lagi Pak Dian, ada yang ditanyakan, jelaskah apa yang saya sampaikan? Sangat jelas, Bu.
mengikuti terus Masih di mute Pak Dian. sangat jelas mengikuti materi yang ada. Baik, saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan nggak ini nggak. Ini hanya di anu aja apa? Ini tadi yang kita diskusikan ya. Psikologi assessment itu ada reliability, ada Ya, validity. Reliability itu kaitannya dengan hasilnya harus konsisten konsisten, ya, Bu. betul, atau ajak, ya toh. Nah, kalau validity itu Objektif. harus objektif, gitu ya. Nah, itu kira-kira pengantar dari saya. Nanti kita masih pertemuannya berapa kali? 3 kali lagi ya? Satu kali lagi, Bu. Satu Hah? kali lagi Bu. Satu Satu kali kali, lagi. Kali 2 kali lagi? pertemuan, Bu, ya. Ini pertemuan kedua. Pertama, Pertama, Bu. Jadi kita kan lima pertemuan apa 4 pertemuan? 2 kali pertemuan, Bu. Dua, Tapi diberi waktu hitungannya 2 kali 1 nih bulan. Bu. Nanti hitungannya 2 kali pertemuan ini Bu. Kenapa begitu? Jadi Jadi udah diatur dari fakultasnya, Bu. Bentar, saya kalau dapat info jadwalnya nggak begitu coba ya. 2 kali oh iya. pertemuan dikali 2 SKS. Sebentar. Dari Mbak Vira, ini jadwal saya. Mbak Vira. Dari Mbak Vira. Tanggal, aduh, ini soalnya apa namanya?